Shalom, shalom. Buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, shalom. Kita beri tepuk sorak yang meriah bagi Allah kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, di saat kekeringan, Tuhan mengirimkan roti buat Elia. Saya percaya bahwa Tuhan yang Elia sembah sama dengan saya dan saudara sembah. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan. Sekali lagi kita beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Langit bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan saudara. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya. Sebab Dia Tuhan yang besar. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya,
datang Tuhan dalam hadiratmu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah yang kudus. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi Kau kudus. Kau kudus Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami menyembah Kau. Selamanya, sampai selamanya kami menyembah. Untuk selamanya kami menyembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang besar. Kau nama Tuhan, nama yang ajaib. Nama Tuhan gunung batu kami, nama Tuhan kota bukit. Oh, ya. Selamanya Engkau kudus. Oh, Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus Tuhan, Kau suci Tuhan, tiada nama lain, tiada Allah lain, hanya pribadi-Mu, Kau yang layak kami sanjung. Abba, Abba, selamanya, selamanya. Kau kudus Tuhan,
Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Dalam kekudusan-Mu kami menyembah Engkau. Dalam kekudusan-Mu kami sanjung tinggi Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes, Engkau kudus Tuhan. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? You are holy. What is the Lamb? You are holy. You are holy. Lord God Almighty. What is the Lamb? You are holy. You are holy. What is the Lamb? What is the Lamb? Engkau Allah yang kudus. Kami menyembah pribadi-Mu. Kami menyembah pribadi-Mu. Kami bawa korban hanya bagi-Mu Bapa. Bersama para tua-tua kami melemparkan semua tanaman hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Jesus.
tentang Tuhan yang kami banggakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua pujian, semua pengagungan ini hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Bahwa Engkau segala-galanya, itu kepastian, itu keyakinan kami, itu percaya kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami semua. Kami di sini di Keik Yehuda, maupun juga umat kekasih Kristus di rumah masing-masing di pagi ini. Hadirat-Mu melawat kami, karena hadirat-Mu mencerahkan, karena hadirat-Mu membebaskan, karena hadirat-Mu melepaskan, hadirat-Mu memberkati, karena hadirat-Mu mengurapi, karena hadirat-Mu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicaralah saat sekarang, ketika kami umat-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami semua tanpa terkecuali, baik yang berbicara maupun umat yang mendengar. Biarlah kami duduk manis di hadapan Tuhan. Beri kami telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Diamkan semua suara asing, supaya cuma suara-Mu sajalah yang kami dengar saat ini. Hamba memerlukan kasih karunia urapan hikmat wahyu Allah. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Mampukan hamba menyampaikan bagi kami semuanya. Dan tolong kami lebih daripada itu, menjadi perenung-perenung dan menghayati sungguh kebenaran ini. Kami hidupi, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan saja kami ya Tuhan, tapi hamba juga berdoa buat setiap mereka yang ikut terlibat untuk mengikuti ibadah ini lewat online yang sedang ditayangkan melalui medsos. Kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah mereka semua, supaya betul-betul
Pemberitaan ini mendatangkan sukacita. Ada pembebasan, kelepasan di mana-mana. Ada lutut bertekuk dan lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Atmosfer kami semua di sini maupun di rumah-rumah disterilkan oleh darah Yesus. Kota Sorong disterilkan oleh darah Yesus. Pagari kami dengan tembok berapi, malaikatmu mengawal kami. Dalam Kristus Tuhan firman yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, shalom kekasih-kasih Kristus. Shalom umat Tuhan, warga kerajaan yang ada di rumah-rumah, yang ada di Keiki Huda. Bahkan shalom kepada siapapun juga yang barangkali bukan anggota jemaat GBI Rock Sorong, tetapi ternyata sangat berkerinduan untuk mengikuti tayangan ini online daripada pemberitaan kebenaran firman pada saat pagi hari ini. Kita siapkan Mazmur pada pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat 12 kita akan baca. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan merebungkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan, warga kerajaan. Ketika kita membaca, kita merenungkan kebenaran tadi, maka ada hal yang sangat substantif. Inti daripada Mazmur pasal 2 adalah nubuatan tentang putra Allah yang maha tinggi, Kristus Yesus Tuhan. Dikatakan tadi yang diurapinya. Kristus itu artinya yang diurapi. Dialah Tuhan kita. Dia raja di atas segala raja, juru selamat dunia. Di dalam Kristus, kekasih Kristus, sekali lagi di dalam Kristus, kita pun dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Oh, sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Kita terima legacy, menjadi juga pewaris kerajaan sorga. Bahkan Alkitab berkata, 2 minggu lalu saya sampaikan, bahwa kita kelak akan memerintah bersama dia di dalam kekekalan. Dia raja di atas segala raja, dan kita adalah raja itu sendiri. Luar biasa. Ini nubuatan, ini fakta yang tak dapat terbantahkan oleh siapapun. Namun bacaan tadi coba kita lihat baik-baik. Pada ayat yang kedua dikatakan raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Wow, kekasih Kristus, selama di dunia ini setiap anak Tuhan tidak bebas dari perlawanan yang datang dari musuh, khususnya musuh rohani. Ingat itu baik-baik. Kita punya alasan kuat untuk geram dan marah
ketika kita lihat, kita dengar, kita baca, kita saksikan di media-media sosial, di YouTube, begitu sering sekali perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa, begitu sering sekali kita tonton, kita saksikan. Satu pribadi yang begitu sangat disukai oleh banyak orang di planet ini, termasuk di bangsa ini. Disukai untuk apa? Untuk diolok-olok. Disukai untuk apa? Untuk dicela. Disukai untuk apa? Disindir. Untuk apa? Untuk dihina. Untuk difitnah, saudaraku. Apalagi tentang ketuhanannya. Maka tepatlah tadi ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Wow. Ini sudah merupakan bagian yang memang dialami oleh Kristus sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sejak Kristus lahir sampai kelak dia akan datang pada kali yang kedua nanti. Tidak cuma dia, saudaraku, para pengikutnya, umat kekasih Tuhan, gereja Tuhan pun juga ikut diobok-obok melalui medsos. Kita dihina, kita difitnah, kita dicemooh bahwa kita mempercayai sosok yang sebetulnya dia bukan Tuhan, dia manusia biasa, bahkan dia seseorang yang begitu dihinakan oleh dunia, saudaraku. Belum lagi ketika kita ikuti ada public figure yang mengambil keputusan untuk ikut Yesus, percaya Yesus itu Tuhan. Apalagi serangan demi serangan terus menerus menggebu-gebu, luar biasa. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan itu warga kerajaan, gereja Tuhan, kita harus mengikhlaskan diri kita tenggelam dalam amarah dan emosi, kita harus terbenam di dalamnya dan kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang out of control? Dari ribuan tahun lampau Alkitab telah bersaksi. Yohanes 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kristus katakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, kata Tuhan, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataan. Ini sangat jelas, ya. Ini sangat jelas bahwa gereja Tuhan, tadi saya katakan, tidak serta-merta waktu kita dihina, kita difitnah, apalagi Tuhan yang kita sembah, dihinakan, dicemooh dan dicela, kita jangan membiarkan hidup kita tenggelam dalam lumpur emosi dan amarah. Sebab kita sudah harus siap sejak kita kenal siapa Yesus lewat perkataan yang telah dia pesankan. Sementara itu datang dari luar, kita seringkali kurang waspada dengan serangan-serangan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Serangan-serangan itu bisa membuat kita kecewa, kita cemas, kita putus asa. Ini harus kita waspadai dengan sungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya, mungkinkah ada jalan keluar? Sebab saya manusia, Pak Pendeta, saya ada batasnya, saya ada punya harga diri. Sebatas apakah saya harus bertahan? Adakah jalan keluar untuk itu, Bapak Pendeta? Saya tidak punya jawaban, tapi Tuhan punya jawaban. Sorga punya jawaban buat saudara dan juga buat saya. Mazmur 2 ayat yang keempat. Kita lihat. Mazmur pasal 2 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, ya. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka.
Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Mereka siapa? Yang di ayat 2 tadi, yaitu raja-raja dunia dan para pembesar yang bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Wow, luar biasa. Allah Bapa yang bersemayam di sorga bilang, saya tertawa saja buat mereka. Yang di ayat 2 itu, Tuhan mengolok-olok mereka. Ya. Saya mau beritahu buat saudara, tidak usah batuk. Tuhan tertawa saja, Tuhan mengolok-olok saja. Rebahlah musuh-musuh, hancurlah semua musuh-musuh. Percayalah itu. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Jangan kita biarkan diri kita dibenamkan dalam emosi, dalam amarah yang sesungguhnya justru membuat tidak menguntungkan masa depan kita dalam kekekalan. Tuhan tertawa, hahaha. Tuhan cuman tertawa, Tuhan mengolok-olok, hahaha. Percayalah, hancur dulu berantakan segala sesuatu. Kalau saya pernah katakan, Nahum berkata, di dalam puting beliung dan badai saja dia berjalan. Itu pikniknya Tuhan. Apalagi kalau dia tertawa, dia mengolok-olok. Kekasih Kristus, jangan pernah menyerah. Sekalipun ada musuh, ada tantangan, ada masalah. Apalagi hari-hari ini kita dia bisa menampik fakta dan kenyataan. Kita semua menghadapi masalah besar yang melanda dunia ini. Wabah COVID-19 yang luar biasa merenggut, luar biasa banyaknya jiwa-jiwa di planet ini, saudaraku. Itu tantangan, itu masalah. Tapi jika Tuhan pada saat pagi hari ini menyuruh kita berperang, dalam peperangan rohani tentunya, bukan perang fisik, tapi peperangan rohani, maka dengarkanlah saudaraku, bahwa tetaplah maju. Jangan kecut hati. Karena kenapa? Yang ada di barisan paling terdepan dari peperangan itu, yang berdiri depan daripada peperangan itu bukanlah saudara dan saya, tetapi Tuhan sendiri yang berdiri di depan kita, saudaraku. Waktu Daud menghadapi Filistin, Anda catat saja nanti baca dalam 2 Samuel pada pasal 5. Di sana, saudaraku, ada ketakutan sesaat. Tapi Tuhan berkata begini kepada Nabi, beritahukan kepada Daud, kalau dia dengar pepohonan kertau bunyi-bunyian ada di dalam pohon-pohon dahan-dahan, itu tandanya bala tentara sorga sedang keasikan bertempur. Oh, luar biasa. Dengarkan baik-baik. Kita seringkali terkecoh untuk berpikir bahwa pembelahan itu harus kita lihat dengan mata telanjang, baru kita percaya. Tetapi Alkitab sepanjang sejarah bersaksi begitu sangat banyak sekali tentang bagaimana luar biasanya Tuhan berperang. Raja Ahab yang jahat sekalipun, tapi pada satu ketika Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada dia. Lalu ketika musuh datang menyerang, Ahab bertanya, ini bagaimana Tuhan? Tuhan bilang maju. Ahab bertanya, siapa yang harus memulai peperangan ini? Tuhan bilang, kamu. Karena Tuhan berikan perjanjiannya, dia akan mengirim pasukan dari sorga. Ingat, musuh kita bukanlah sesama manusia. Musuh kita bukan saudara-saudara yang di kiri kanan, di depan, di belakang kita. Musuh kita bukan golongan-golongan yang tidak sejalan dengan kita. Musuh kita bukan manusia yang beda agama. Tapi musuh kita, Alkitab berkata, adalah penghulu penguasa angkasa udara. Musuh kita adalah penebar virus ketakutan yang sebetulnya jauh lebih mengerikan dari virus corona itu sendiri. Itulah musuh saudara dan saya. Sayangnya ketika Tuhan tertawa dan mengolok-olok musuh, ayat 4 Mazmur 2 tadi, kita justru tegang, kita justru stres, bahkan banyak di antara kita menyerah. Itu sedihnya di situ, itu sayangnya di situ. Tapi saudara kekasih, pagi ini ada pesan.
dalam peperangan rohani ada momen indah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Percayalah waktu kita melakukan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Akan ada pohon-pohon kertau akhir zaman di kota ini, di tanah ini, di bangsa ini. Kita dengar ada ribut-ribut, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tapi di atas pohon-pohonan itu ada ribut-ribut. Pertanda Tuhan sedang datang, bala tentara sorga sedang bergerak untuk tampil paling terdepan dalam peperangan ini, saudaraku. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-7 dari Mazmur pasal 2. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Iya, maksudnya Tuhan berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apa sih yang dimaksudkan di sana? Apa yang sedang tersimpul dan tersimpan di balik ayat ini? Sorga menghendaki, saudaraku, bagi gereja Tuhan di tengah-tengah suasana yang sedang gelap gulita menudungi bumi hari ini lewat wabah COVID-19. Kita harus tampil dengan berani untuk bersaksi tentang siapa itu anak Tuhan, anak domba Allah, putra Allah yang maha tinggi. Sorga menghendaki kita punya keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terlalu lama kita salah kaprah dalam mengerti kata bersaksi itu. Terlalu lama kita salah paham dalam mengerti kata bersaksi itu. Dalam pelayanan di dunia gereja kita kenal ada 3 istilah. Ada istilah koinonia, ada istilah diakonia, ada istilah marturia. Satu di antara 3 istilah inilah yang akar katanya berbicara tentang kata bersaksi. Tentang kata bersaksi, saudaraku. Ya. Kata bersaksi bukan bicara tentang membagi sembako. Karena itu ranahnya diakonia. Dengarkan saudara kekasih, gereja tidak perlu cari panggung kalau mau memberi lewat pelayanan diakonia. Gereja tidak perlu cari panggung untuk itu. Kenapa? Karena gereja memang sudah punya panggung. Dan panggung itu Tuhan sendiri yang berikan. Buat saudara dan buat saya. Kita tidak butuh ada panggung yang disediakan di dunia ini. Lalu di panggung itu kita naik. Berbeda. Kita berbeda. Bahasa Yunani tentang kata saksi itu disebut dengan martus. Lagi-lagi saksi itu martus. Martus itu akar kata dari marturia. Ya. Martus itu adalah sebuah istilah yang sangat dikenal kental dan dekat sekali dengan kata martir. Ini dia. Jadi bersaksi di sini berarti siap menjadi martir, saudaraku. Nah, atau syahid. Menjadi martir atau syahid. Nah, di titik ini semua kita menjadi orang yang harus berubah dalam cara pandang. Untuk itu kita pahami, kita mengerti kalau kita bicara, kita punya keberanian bersaksi, berarti kita siap jadi martir, saudaraku. Siap menjadi martir. Sekali lagi siap menjadi martir. Banyak orang tidak punya nyali dan mereka gagal menjadi saksi Kristus. Gara-gara mereka tidak jelas punya status dan atributnya sebagai anak Tuhan. Karena untuk menjadi martir harus dimulai dari sana. Saya ulangi beberapa minggu lalu saya sampaikan, itu hulu dari perjalanan kita memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Dalam Hakim-Hakim pada pasal 6, satu anak muda bernama Gideon. Ketika itu Israel seringkali diganggu oleh bangsa Amalek dan Midian. Bahkan seringkali membuat mereka melarat. Karena gandum-gandum mereka kemudian dijarah oleh Amalek dan Midian.
satu anak muda yang bernama Gideon, putra dari Yoas. Dia sedang mengirik gandum dan bersembunyi, saudaraku. Dia bersembunyi di balik tempat pemerasan anggur. Israel terus menangis kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Tuhan mendengar dan malaikat Tuhan datang menjumpai Gideon. Kala itu Gideon sekali lagi sedang bersembunyi di balik tempat pemerasan anggur. Karena takut, lagi-lagi takut. Tadi saya katakan virus ketakutan itu jauh lebih dahsyat dampaknya, impactnya daripada virus corona, saudaraku. Tapi malaikat Tuhan berkata begini, Gideon, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Wow, anak muda takut dan bersembunyi. Tapi Tuhan memberikan kepada dia sebuah status dan atribut yang berbeda dengan fakta yang dia hadapi. Pengecut, penakut, tidak berani. Tapi Tuhan mendeklarasikan begini, kamu pahlawan yang gagah berani. Saya mau beritahu buat saudaraku, kita butuh dilengkapi dengan status dan atribut dari sorga. Sebab cuma dengan status atribut itulah Gideon diutus untuk sebuah tujuan yang mulia. Untuk menyatakan kepada Amalek, menyatakan kepada Midian, dan meneguhkan keyakinan Israel bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang hebat, yang tetap setia, akan menyertai umatnya sampai kesudahan alam. Lihat itu saudara kekasih Tuhan. Tuhan lengkapi dia dengan status, Tuhan lengkapi dia dengan atribut. Kekasih-kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan, dengarkan ini. Penerimaan dari orang lain tentang Kristus akan berjalan mulus. Kesaksianmu dan kesaksianku menjadi magnet bagi mereka jika kita pun datang dengan status dan atribut yang jelas dan yang benar. Kalau status dan atribut kita tidak jelas dan tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak menjadi berdampak. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang bersaksi, kelas kita masih jauh di bawah standar martir yang sesungguhnya. Kita masih ingat berkali-kali saya katakan Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu segala makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, status dan atribut anak-anak Allah inilah yang sedang ditunggu oleh dunia ini. Itu merupakan atribut, itu merupakan yang namanya kehebatan kita untuk tampil dan membuat orang melihat kita beda. Hanya melalui itu saudaraku kita menjadi berdampak, kekasih-kasih Kristus. Mari kita perhatikan ini dengan baik. Baca lagi tema dari Paskah kita. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Iya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, maksudnya Kristus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Kata saksi di sini maupun dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksi bagiku mulai dari Yerusalem dan seterusnya ke seluruh dunia. Kata saksi di sini adalah menggunakan dalam bahasa Yunani martus atau martir itu sendiri. Dikatakan kami adalah saksi. Wah. Menjadi saksi apa ini? Berita besar apa yang Petrus sedang khotbahkan di pintu gerbang indah pada waktu Kisah Rasul 2 dan 3 terjadi? Berita besar apa yang dia sedang khotbahkan? Adakah sedekah yang dia khotbahkan dalam hubungan dengan permintaan daripada lelaki yang sedang duduk di pintu gerbang peminta-minta itu?
Mungkinkah sedekah yang dihotbahkan untuk menjawab kebutuhan orang lumpuh? Kesembuhankah yang sedang dihotbahkan? Oh tidak, saudaraku. Kita pelajari dengan baik Alkitab. Setiap pelayanan tentang kebutuhan seseorang itu nyaris semuanya terjawab, tidak menuruti apa fakta yang sedang dihadapi oleh orang itu. Bahwa ending daripada jawaban Tuhan, ending daripada mujizat itu, apa yang dihadapi orang itu tergenapi, terjawab. Tetapi awal mulanya tidak bergerak dari sana. Mari kita perhatikan dengan baik. Sekali lagi, khotbah terbesar, berita terbesar apa dalam khotbah Petrus? Apakah sedekah untuk orang lumpuh? Apakah kesembuhan yang dibutuhkan? Tidak, saudaraku. Perhatikan ayat tadi dengan baik. Kembali kita lihat ayat 3 sampai ayat 15, Kisah Rasul pasal 3. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Berita besar yang dihotbahkan Petrus di situ, itu berbicara tentang Prince of Life. Sebab di akhir daripada ayat ini berkata, kami adalah saksi. Bukan saksi tentang kesembuhan, bukan saksi tentang si lumpuh berjalan, terlalu kecil. Tapi saksi tentang siapa itu Prince of Life. Saksi tentang pemimpin hidup itu sendiri. Ini dia yang sedang ditunggu oleh sorga dari gereja Tuhan, dari saudara dan saya di hari-hari ini, saudaraku. Yang diberitakan bukan kitab Matius, yang diberitakan bukan kitab Markus, bukan kitab Lukas, bukan kitab Yohanes. Tapi yang diberitakan adalah isi kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Isinya yang diberitakan. Yang diberitakanlah Injil Kristus. Kalau kita mau jadi saksi, yang diberitakan adalah Injil Kristus itu sendiri. Sebab Injil adalah kabar baik, saudaraku. Sekali lagi, Injil adalah kabar baik. Roma pasal 1 ayat 16. Umat Tuhan yang kekasih Kristus di mana saja di kota ini ataupun yang mengikuti ibadah pada saat pagi ini secara online, dengarkan baik-baik, ayat ini luar biasa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, termasuk orang yang disorong. Siapapun Anda, apapun latar belakangmu, dengarkan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Anda bisa pelajari dengan kekuatan apakah seseorang bisa mengangkat beban yang berat. Anda bisa belajar dengan kekuatan apakah seorang pelari bisa mencapai garis finish paling cepat. Anda bisa belajar dengan kekuatan apakah seorang pemain bola bisa sanggup mendribel bolanya sampai mengisi ke gawang. Masing-masing tentunya dengan punya spesifikasi kekuatan. Dan Alkitab mendeklarasikan, sorga mendeklarasikan, satu-satunya kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan manusia adalah Injil. Sekali lagi adalah Injil. Sekali lagi adalah Injil. Dan Injil itu kabar baik. Kabar baik bukan untuk orang yang beragama Kristen, tapi kabar baik bagi dunia ini, bagi siapapun manusia yang mau percaya kepada Yesus. Itu jelas, saudara kekasih Tuhan. Haleluya. Dan ingat, hanya ada satu Injil. Injil itu adalah Injil Kristus. Kita lihat Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Dalam hubungan dengan pernyataan saya tadi, hanya ada satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Lihat Injil ini, I-nya kecil. Mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil I besar.
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, coba lihat, atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, dengar, terkutuklah dia. Itu jelas. Paulus bilang, jangankan saya, seorang malaikat dari sorga sekalipun memberitakan kepada dunia ini suatu Injil yang berbeda dengan Injil Kristus yang diberitakan dalam Alkitab, terkutuklah dia. Kekasih Kristus, umat Tuhan, warga gereja dari denominasi manapun, dengarkan baik-baik. Kebenaran kitab Galatia ini keluar pada tahun 49 Masehi. Catat, ditulis tahun 49 Masehi. Sekali lagi ditulis tahun 49 Masehi. Baru 10 tahun lebih setelah Yesus naik ke sorga. Aneh bin ajaib, heran bin ajaib. Lebih dari 1000 tahun kemudian, antara abad 15 sampai abad 16, dunia dicekoki dengan Injil yang lain. Dan orang menggunakan itu untuk katanya mementahkan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Dunia mencoba untuk menggantikan Injil itu. Dan Injil itu bernama Injil Barnabas. Dengar, sorong dengar. Indonesia dengar. Dari mana Paulus cuma 10 tahun lebih setelah Yesus terangkat ke sorga menulis, terkutuklah jika seorang membawa Injil yang lain. Artinya ribuan tahun sebelum Injil yang dikatakan Barnabas tadi muncul, pewahyuan dari sorga sudah turun. Tuhan mengingatkan, tulis ini, kasih ingat buat dunia bahwa satu hari kelak akan muncul Injil yang palsu. Dengarkan baik-baik saudaraku, Injil yang lain di luar apa yang kita beritakan, yang kita baca, itu Injil yang palsu. Dan sekali lagi ayat 8 berkata, terkutuklah orang yang membawa Injil yang lain, sekalipun dia malaikat dari sorga. Haleluya. Wow, saudaraku. Saudara, karena itu momen seperti begini merupakan kesempatan untuk bersaksi. Sejujurnya tadi, beberapa hari yang lampau, saya membaca, saya mengikuti di YouTube kesaksian pilot Batik Air yang yang take off pada saat gempa melanda Palu. Dia sendiri baru keluar dari rumah sakit Persahabatan, hampir mati karena COVID-19. Kesaksiannya dahsyat sekali. Dan dia menggunakan kesempatan di situ. Dia tidak berpikir lagi tentang kematian buat dia. Tapi dia cuma minta, Tuhan berikan aku kesempatan. Bahwa kalau kau mati silakan. Tapi ini kesempatan supaya di semua tempat bangsal ini saya memberitakan tentang Kristus. Kesaksiannya sangat luar biasa. Anda bisa membukanya. Saya lupa tiba-tiba nama pilotnya itu. Anda bisa membuka untuk mengikutinya. Dengarkan saudaraku, Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Ayat ini mengingatkan gereja Tuhan, jangan kamu malu dimanapun untuk bersaksi tentang Yesus. Kalau kamu malu bersaksi tentang Yesus, maka dia pun akan malu bersaksi tentang kamu di sorga mulia. Saya bersyukur lewat online ini saya berteriak, tentunya dengan segala risiko apapun juga.
memberitakan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Supaya ini momen terbaik, saya mau sampaikan buat Sorong, siapapun di Sorong, dari manapun asal usulmu, dengarkan pemberitaan pada saat pagi hari ini adalah momen yang paling tepat bagi Anda untuk menerima kabar baik dari sorga, Injil keselamatan. Percayalah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pemimpin kepada hidup, Prince of Life, yang membawa kamu keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, momen indah apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui segala sesuatu yang terjadi. Lihat Mazmur 2 ayat 8. Mazmur 2 ayat yang ke-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Haleluya. Yang kedua saya katakan, mari kita cerdas memahami perasaan Bapa di sorga. Ini perasaan Bapa di sorga, bukan soal kita memintanya, tapi perasaan Bapa di sorga itu begini. Dia pingin tak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang menjadi selamat. Untuk memahami perasaan Bapa di sorga, kekasih Kristus, kita perlu tahu bahwa tak ada janji dari Tuhan yang sedang nganggur di sorga. Tak ada janji di sorga yang lagi nganggur di gudang logistik sorga. Tidak nganggur dia. Tidak nganggur. Tidak nganggur. Jika harapan saudara dan saya tersumbat, mungkin karena teriakan roh kita belum sekuat teriakan Bartimeus di Yeriko yang menghentikan langkah Yesus. Mungkin ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Bartimeus si buta itu berani menghentikan langkah Yesus. Anda catat dan baca dalam Markus pada pasal 10 saja, ayat 46 sampai ayat 48. Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. 2 kali dia berteriak, Yesus anak Daud. Ketika orang-orang melarang, hus, jangan teriak-teriak. Maka yang kedua, Alkitab mencatat, teriakannya lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow, luar biasa. Pengemis buta ini mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Bartimeus mengerti apa yang menjadi kebutuhannya. Pengemis buta ini membutuhkan belas kasihan Tuhan jauh melampaui kebutuhan kesembuhan. Dia tidak berteriak serta-merta, Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Tidak. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wow. Kita hanya bisa terhubung dengan Tuhan bila kita kenali siapa kita dan kita yakini tentang pribadi Dia. Bartimeus kenali siapa dirinya. Ya. Dia tahu siapa dia. Dan dia tahu kepada siapa dia sedang berteriak. Kasihanilah aku. Ya. Kenapa kemudian Bartimeus sembuh? Kenapa kemudian Bartimeus sembuh? Dengarkan saudara kekasih Kristus. Bartimeus menyentuh hakikat jati diri Yesus. Hakikat jati diri sosok yang bernama kasih. Bartimeus sanggup menjelajah dimensi ruang dan waktu. Menembusi dimensi ruang dan waktu. Dan dia sentuh hakikat jati diri Yesus yang adalah pribadi kasih. Dari situlah belas kasihan Yesus mengalir.
Dan Yesus berkata, nanti anda akan baca. Ya. Yesus tidak bilang gini, sembuhlah engkau. Tidak. Yesus bilang, silakan sekarang berdiri. Ya. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan kamu. Bukan imanmu telah menyembuhkan kamu, tapi iman telah menyelamatkan kamu. Bahwa hobi Bapa di sorga memang suka menjawab dan berkati kita anak-anaknya. Umat kekasih Tuhan, kalau teriakan si buta Bartimeus itu menarik jawaban Tuhan yang luar biasa, maka percayalah kalau Anda dan saya, kita semua anak-anak Tuhan, percayalah teriakan kita pun juga pasti akan menerima respon yang luar biasa dari sorga. Ya. Kunci teriakan kita yang sanggup menyobek langit, ya, dan menembus sorga sangat tergantung pada keintiman saudara dan saya dengan dia. Sangat tergantung pada hubungan kita dengan dia. Sangat tergantung pada tiang-tiang penyangga, yaitu doa, pujian penyembahanmu kepada sorga. Sangat tergantung di sana saudaraku. Nah, bagi gereja, apa sih yang menjadi keharusan untuk kita lakukan? Mungkin hari-hari ini di luar sana banyak orang pintar berkomentar. Mereka bilang mestinya tugas utama imam, tugas utama pendeta, tugas utama pastor itu bagi-bagi sembako dong. Untuk jemaat yang lagi ada dalam masalah, dalam persoalan. Mestinya itu menjadi tugas pokok daripada para hamba-hamba Tuhan. Mereka berpikir inilah hakikat, peran penting dan strategis dari gereja. Mereka berpikir itu. Ya. Kenapa mereka berpikir yang demikian? Karena mereka punya mentalitas suka panggung dunia. Mereka dikuasai oleh roh Nimrod, roh cari nama. Artinya kalau gereja terlibat dalam kegiatan seperti begitu, maka pasang nama, cari nama, ngetop di kota Sorong, saudaraku. Ya. Mereka suka gereja sibuk dengan hal-hal yang dihilir. Mereka mengabaikan hal-hal yang di hulu. Mengapa mereka kurang sejahtera dengan hal-hal yang di hulu? Karena mereka beranggapan kalau pendeta, pastor, imam bicara tentang hal-hal yang di hulu, maka itu akan sangat mengusik, sangat mengganggu harga diri dan hak-hak privat, hak-hak pribadi. Saya mau beritahu buat saudara, gereja harus memulai dari hulu. Dan beberapa waktu yang lampau sudah saya katakan, hilir itu mestinya dengan sendirinya kita lakukan. Ya, umat kekasih Tuhan, kami di GB Rock Sorong pun tidak tinggal diam tentang itu. Tapi saya tidak perlu media ini menjadi panggung untuk mengumumkan apa yang sudah kita lakukan. Di media ini yang penting adalah memberikan penguatan iman, percaya, pengharapan saudara dan saya kepada Kristus Tuhan. Tanggung jawab diakonnya sedang berjalan. Kita paham dan kita mengerti jemaat yang barangkali mengalami dampak daripada COVID-19. Mungkin mereka tukang ojek, mungkin mereka buruh bangunan. Kami memperhatikan. Tidak perlu kita cari panggung untuk memberitahukan. Karena itu kekasih Kristus penting untuk kita belajar dari pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Ya. Sayangnya mereka tidak tahu, tidak mau tahu akan beratnya tanggung jawab imam. Akan beratnya tanggung jawab pendeta. Akan beratnya tanggung jawab pastor. Mau tahu? Saya beritahu. Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Alkitab berkata bahwa imam punya tugas untuk mengajar.
Para imam punya tugas untuk mengajar. Dan kami akan diminta pertanggungan jawab jauh lebih berat dari sekedar memikirkan sembako. Jauh lebih berat daripada memikirkan apa saja hal-hal yang bermakna fisik. Anda pikir untuk duduk merenungkan firman Tuhan, untuk memberi makan kepada jemaat, makanan rohani buat roh Anda dan saya. Anda pikir begitu mudah dan gampang seperti mengeluarkan uang membeli beras berapa karung untuk dibagikan kepada siapa-siapa yang memerlukan? Saya berharap jemaat kekasih Kristus tidak ada yang berpikiran seperti demikian. Kita harus tahu kita butuh hulu. Kalau hulu sudah mantap, saya percaya maka hilirnya akan bergerak dengan baik. Mau tahu satu ayat lagi? Yesaya 28 ayat 7 sampai 8. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Sungguh segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih. Tahan itu ayat. Sungguh segala meja penuh dengan muntah dan kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Dengarkan ini. Ini kesannya tidak bagus. Saya rubah untuk memiliki pengertian yang positif. Artinya begini. Kalau tadi bacaan itu teguran sorga, teguran Tuhan kepada para imam, kepada para pengajar, karena mereka menyediakan menu di meja hati umat, itu cuman kotoran, itu cuman muntahan semata-mata. Maka saya mau balik, bahwa imam, pendeta, pastor bukan punya tugas utama sembako, tapi tugas utamanya ialah menyediakan menu rohani, disajikan di meja hati jiwa-jiwa, meja hati umat. Jelas saudara kekasih? Haleluya. Tuhan itu mau libatkan kita hari-hari ini dalam mega proyek sorga, yaitu supaya membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Inilah puncak perasaan hati Bapa. Yang tadi saya katakan bahwa kita harus cerdas memahami perasaan Bapa. Puncak perasaan hati Bapa ialah dia pingin tidak ada satupun manusia yang binasa, melainkan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya dapat kita temukan waktu kita ikut Prince of Life, pemimpin kehidupan. Terakhir, lihat ayat 9 sampai 12 dari Mazmur pasal 2. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Yang terakhir itu apa saudaraku? Berani bertindak perangi kebatilan. Berani bertindak perangilah kebatilan. Umat Tuhan, gereja Tuhan, sorong dengar. Gereja Tuhan tidak dipanggil, tidak disuruh untuk membela kebenaran sejati. Sekali lagi, kita tidak pernah disuruh dan dipanggil untuk membela kebenaran. Tidak ada. Tidak ada saudaraku. Kekristenan tidak mengajarkan kita untuk membela kebenaran. Termasuk tidak boleh memusuhi siapapun orang-orang lain di luar saudara dan saya. Tugas kita cuma satu, bukan membela kebenaran, tetapi menyatakan kebenaran kepada siapapun dalam keadaan apapun. Sekali lagi, kita tidak dipanggil untuk membela kebenaran,
Kita dipanggil untuk terus menyiarkan kebenaran, membawa siar Injil, memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, memberitahukan kebenaran kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Mengapa kita tidak disuruh untuk membela kebenaran? Umat kekasih Tuhan, sorong yang saya kasihi. Karena bagi kekristenan kebenaran itu berpribadi. Bagi kekristenan kebenaran itu pribadi. Kebenaran itu berpribadi. Dan Kristus yang kita sembah, Dia memberitahukan, mendeklarasikan buat kita, beta Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya Yesus, kata Tuhan, adalah jalan kebenaran dan hidup. Lalu siapa kita? Kemampuan apa kita untuk membela sang kebenaran, yaitu Kristus? Kita perlu Dia untuk membela kita. Kita perlu kebenaran membela kita, menguatkan kita untuk menyatakan dan memberitahukan kebenaran itu sendiri. Itu tugas kita, saudaraku. Kita perangi kebatilan, itu berarti kita harus kuasai dan duduki semua daerah yang diduduki musuh. Yang kita lawan adalah kultur. Yang kita lawan adalah budaya. Yang kita lawan adalah karakter. Yang kita lawan adalah kebiasaan yang berseberangan dengan kebenaran sejati itu sendiri. Sekali lagi, yang kita lawan adalah kultur, yang kita lawan adalah kebiasaan, yang kita lawan adalah budaya, yang kita lawan adalah adat istiadat yang berseberangan dengan kebenaran Kristus. Itu yang kita lawan. Apa yang Anda dan saya percayai hari ini, itulah yang akan menentukan dan membentuk lingkungan kita, gaya hidup kita, kebiasaan kita. Mau belajar berani bertindak untuk memerangi kebatilan? Kembali Gideon saya ambil sebagai contoh, menginspirasi saudara dan saya di penghujung khotbah ini. Di Hakim-Hakim 6 tadi sudah dikatakan Israel melarat karena diganggu musuhnya Amalek dan Midian. Gideon dipanggil Tuhan dan dikatakan memberikan atribut, kamu pahlawan yang gagah berani. Status dan atribut kepahlawanan Gideon itu teruji setelah Gideon menang melawan perasaan diri sendiri, menang melawan kebatilan itu sendiri. Di mana bukti berani menang melawan perasaan diri sendiri? Lihat di ayat 25 sampai 27 dari Hakim-Hakim pasal 6. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Next. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Perhatikan saudaraku, yang ketiga tadi berani bertindak memerangi kebatilan. Gideon setelah mendapat atribut, engkau pahlawan yang gagah berani. Tidak serta-merta sekarang pergi serang Amalek dan Midian. Tidak. Tuhan kasih dulu ujian. Dan ujian paling terakhir ialah begini. Gideon, bukan kau berani atau tidak, tapi saya perintahkan kau rubuhkanlah mesbah Baal, sesembahan ayahmu. Gideon harus melawan perasaan diri sendiri. Dunia bisa bilang ini anak durhaka yang melawan papanya. Tapi di titik ini saudaraku,
Mentalitas warga kerajaan dipertaruhkan. Waktu status dan atribut telah kita terima. Sekarang kita mau jaga perasaan sesama manusia, termasuk orang tua kita. Ataukah kita jaga perasaan Bapa di sorga? Gideon mengambil keputusan. Saya rubuhkan mesbah Baal dari ayah saya. Berhikmatlah dia, meskipun ada rasa takut sedikit, memilih waktu malam. Malam hari mesbah Baal diruntuhkan. Idola papanya yang bernama Yoas dihancurkan. Esok pagi-pagi orang-orang Israel datang bilang begini, ini pasti Yoas putramu yang bernama Gideon yang melakukannya. Dia harus dihukum. Tapi apa kata Yoas? Dengarkan baik-baik. Luar biasa. Di ayat 31. Apa kata Yoas? Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya. Kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Lihat ini, bagian ini. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Nah, sebelum mengalahkan Midian dan Amalek, dia diuji di sini. Dia melawan kebatilan, memerangi perasaan diri sendiri. Apalagi objek yang diruntuhkan berhubungan dengan papa kandungnya. Saudara kekasih, menghadapi hari-hari hidup penuh tantangan yang kita sendiri belum tahu kapan akhirnya. Biarlah kita terinspirasi dengan kebenaran yang disampaikan pagi ini. Dan mari kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah seperti awal pernyataan tadi. Tuhan berjalan di barisan terdepan. Dia Allah Israel menjadi barisan penutup bagi kita. Dia pasti bersama dengan kita sampai kesudahan alam. Renungkan kebenaran ini. Ikutilah pujian ini.
Kami percaya itu Tuhan. berkenan dan mulia, teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Bapa. Jangan pernah kecut hatimu. Jangan takut, jangan ragu, jangan cemas. Sebab bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Haleluya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Perkataan firman-Mu kami percayai. Kami perlu Roh Kudus tolong kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami tidak ragu dalam perjalanan ini. Terima kasih Tuhan, beri kami roh keberanian oleh darah Yesus untuk bersaksi tentang nama-Mu. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan. Beri kami kecerdasan untuk memahami perasaan Bapa di sorga. Tolong kami ya Bapa. Berikan pula kami keberanian melawan segala kebatilan yang ada di sekeliling kami. Di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia, termasuk di kota di mana kami berada, kami percaya kepada Yesus. Pasti nyata pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa, dari tahta-Mu Engkau melihat umat-Mu, jemaat-Mu. Di pagi ini mereka berhimpun dalam persekutuan rumah tangga dan keluarga di rumah masing-masing, mengikuti ibadah ini Tuhan. Bersama kami memuji menyembah Sang Raja di atas segala raja. Kami cuma tahu satu hal, waktu Engkau ditinggikan, kami percayakan turun bertakhta di atas pujian penyembahan. Hadirat-Mu memberikan bagi kami pembebasan, kelepasan. Hadirat-Mu penuh dengan jawaban. Dan janji-janji-Mu tidak pernah akan nganggur di sorga. Janji-janji-Mu pasti Engkau limpahkan bagi umat Tuhan, jemaat-Mu. Kami percaya perbedaan pasti Tuhan buat antara orang yang beribadah dan tidak beribadah, antara orang benar dan orang fasik. Segala keperluan dan kebutuhan, kami percaya Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakannya. Engkau pun berkarya selalu indah pada waktunya.
kekuatan penghiburan Engkau beri selalu. Yang dalam kelemahan dalam nama Yesus tercurah kekuatan Allah. Yang dalam sakit penyakit dalam nama Yesus bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Yang bimbang ragu cemas putus asa Tuhan hadir, berikan jawaban dan jalan keluar. Ikat satukan kami semua umat Tuhan jemaat-Mu oleh tali kasih-Mu, sehingga betapapun hari-hari yang masih membuat kami belum bisa berjumpa satu dengan yang lain, itu tidak kemudian membuat kami terpisah dari kasih Kristus. Di dalam roh kami punya perjumpaan spesial, diikat satukan oleh tali kasih-Mu ya Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi dan berkati umat-Mu semuanya. Bahkan kepada setiap siapapun jiwa-jiwa yang mengikuti ibadah online ini, baik di kota Sorong maupun di luar kota Sorong, dari manapun mereka berasal, kami berdoa dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah, buka hati mereka, pikiran mereka. Terjadi teofani dalam nama Yesus dalam hidup mereka. Berikan kesempatan mereka punya perjumpaan pribadi dengan Engkau. Lalu lutut pun bertekuk dan lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara Indonesia, Bapak Presiden, menteri-menteri kabinet, semua unsur pemerintahan di tingkat pusat, termasuk pimpinan Satgas penanganan wabah COVID-19. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa, berikan hikmat, kearifan, kebijaksanaan bagi mereka, supaya hanya dengan mendapatkan hikmat ilahi, kebijakan-kebijakan pun digariskan. Kami percaya Tuhan tidak tinggal diam buat Indonesia. Indonesia ada di mata-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di pikiran-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu. Bahwa kami sadar siapa kami di bangsa ini. Sebab bangsa ini ada banyak orang seringkali mencemooh, menghina, mengkhianati Engkau, mencela, mencerca, mencaci maki Engkau ya Yesus Tuhan, menyangkali ketuhanan-Mu. Tapi kami percaya belas kasihan Tuhan masih ada untuk Indonesia. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni kami bangsa Indonesia. Ampuni setiap mereka yang menghina, mengkhianati-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap mereka yang mencela, mencerca, mencaci maki, memfitnah-Mu. Ampuni mereka ya Bapa. Ampuni bangsa kami. Ampuni dosa-dosa kami semuanya. Termasuk kami yang di Sorong, ampuni kami. Lalu biar belas kasihan-Mu dicurahkan. Mengalirlah belas kasihan dari sorga turun buat Indonesia. Mengalirlah turun buat kami di kota Sorong ya Tuhan. Mengalirlah belas kasihan itu. Biarlah doa permohonan kami pada saat pagi hari ini menyentuh esensi daripada jati diri-Mu ya Kristus Tuhan. Seperti Bartimeus menyentuh hati Bapa di sorga. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami mohon, kami mohon. Kami cuma percaya satu hal, akan tiba waktu Tuhan, Engkau menyudahi segala sesuatu yang menjadi didikan, ajaran, bahkan hajaran bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mendoakan Bapak Wali Kota Sorong, Ibu selaku Ketua DPRD, demikian pula Kapolres dan semua pihak yang terlibat dalam tanggung jawab untuk juga ikut menangani dan mengatasi masalah yang dihadapi juga di negeri ini, apalagi dampak COVID-19. Kami juga minta kekuatan, hikmat, kearifan, pertolongan-Mu turun buat mereka ya Bapa. Beri mereka bahu yang kuat untuk memikul tanggung jawab ini. Kami tidak lupa menyerahkan, mendoakan para dokter di garda terdepan dalam menangani COVID-19, perawat, para medis,
Oh Tuhan, tolong mereka. Belas kasih-Mu turun buat mereka. Kami mohon penyertaan perlindungan-Mu. Kekuatan kesehatan yang prima Engkau beri. Sebab di antara mereka pun ada yang sudah mengorbankan nyawanya. Keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, entah sampai kapanpun kami doakan. Tuhan hadir di hidup mereka. Berikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan kami semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Menjelajahi minggu yang baru. Berjalanlah bersama kami. Sebab jika Tuhan tak beserta kami, kami tak mau berjalan. Kami mohon dalam nama Yesus. Pagari kami semua dengan tembok berapi malaikat-Mu mengawal kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan kuasa.
Buka hati saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu ke kasih Kristus. Terimalah kepuasan yang dari sorga dari Bapa. Penuhi dalam hidupmu, menjadi bekal perjalanan di minggu yang baru, termasuk di hari-hari yang membentang ke depan. Percayalah karpet merah dari sorga pasti digelarkan bagi setiap milik-milik pusaka Bapa. Dalam tuntunan dan penyertaannya kita berjalan bersama Dia. Maka berkat Allah akan mengejarmu. Sekarang terimalah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak berkesudahan, melimpah bagai hujan yang deras, datang dari tahta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan kita sumber berkat satu-satunya. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertaimu, menyertai keluar masukmu, kita semuanya, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Janji